Oke, kita kembali lagi di program Ayo Belajar ya bersama saya Sofi Raja dari Rumah Seni Nirmana. Nah, tadi kita udah kenalan, kita udah tahu pengalamannya Mbak Dewi sebagai face painter ya. Di sini brandnya namanya Adelina Face Painting. Jadi seru ya, kita tahu bahwa ini sebenarnya seni mencoret-coret muka gitu ya, tapi juga bisa selain muka anggota tubuh yang lainnya. Nah, kan pengen tahu ya, pasti penasaran apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan face painting sendiri di rumah untuk yang stay at home, jadi stay produktif. Yuk kita coba intip yuk gimana sih cara membuat basic face painting bersama Miss Dewi. Silakan. Oke, alat-alat yang biasa kita gunakan ya, seperti yang bisa dilihat di sini ada berbagai macam brush atau apa ya ini namanya kuas ya, kita biasa ngomongnya brush ya. Oke, ada macam-macam, ini yang tipnya untuk round, terus ada yang ini agak flat gitu ya, ini ada yang modelnya setengah begini miring. Macam-macam mulai dari ukurannya 1, 0 atau nanti bisa dilihat ya sesuai dengan kebutuhan. Biasanya saya memakai merek ini. Ini bisa dilihat di online, di toko buku yang besar mungkin udah jarang, jadi harus lihat di online ya. Kalau di toko-toko buku besar mungkin bisa lihat ini. Ini pasti sering lihat ya, yang namanya face painting yang mana Mbak? Pasti ditunjukin yang ini. Dia tidak terlalu nyala kalau menurut saya ya, tuh kurang. Kita harus menekan dan dia agak-agak kurang nggak bisa diatur karena dia tidak memakai kuas ya. Nah, kalau water base itu kita bisa menghapus, sebenarnya bisa menghapusnya dengan air ya. Nih, kalau ini dihapus dengan air mudah sekali tuh ya. Walaupun ada beberapa warna yang mungkin dia kuat ya untuk stay di kulit kita gitu. Nih ya, jadi lebih bersih. Nah, tadi kan saya sudah bilang kalau pakai ini dia kurang bisa kita kontrol karena roundnya dari sini. Bisa juga disiasatin. Ini kalau misalnya di rumah susah ya ngedapatin ini dan mungkin beberapa udah terlanjur beli ini, bisa coba mainan pakai kuasnya seperti ini, kita celupkan ke air. Ini dia nggak terlalu ngangkat. Oke. Nah, ya coba kita gini. Nah, ini terus terang saya jarang nggak pernah pakai ini malah ya. Dulu pernah pakai sekali dan menurut saya agak menyusahkan untuk dipakai cepat. Jadi saya tidak pakai ini. Dan yang paling sering saya pakai adalah Zaro ini ya. Selain dia sudah terbukti dan warnanya itu cukup nyala di kulit kita. Oke, kita mulai aja ya tekniknya ya, benar kan? Oke, ini karena sering dipakai makanya tinggal sedikit. Oke, nah setiap kita mau ganti warna kita harus cuci kuas kita atau mengganti kuas kita. Ini saya singkirkan dulu ya karena kita nggak terlalu memerlukan ini. Oke. Nanti kalau dalam mencuci kuasnya boleh dikasih sabun, biasanya saya ada 2. Jadi dikasih sabun baru yang bersihnya baru kita masukkan ke sini ya. Kita load dulu tintanya. Oke, biasanya kita penuhkan dulu kuasnya. Kalau masih dirasa kurang kering, kurang ke atas ya, kita tambahkan lagi airnya. Oke. Enaknya face painting ya. Sebenarnya sih kita punya style masing-masing, cuman ya nanti dengan kita banyak latihan dan banyak kita mencoba diaplikasikan, itu kita udah tahu sendiri nih. Itu kita bisa mulai dengan titik. Kalau untuk membuat titik kita begini. Oke ya, titiknya pasti tidak titik yang sempurna, tapi it's okay gitu ya. Nih, tuh. Mulai dari yang titik besar, titik kecil, ya. Oke, nih, ya. Kalau misalnya
susah ya buat titik gitu ya. Kita bisa buat titiknya kecil-kecil, semakin kecil gitu ya. Gede, besar, nanti atau mungkin kita buat besar gitu ya. Tapi dia akan memberi corak sendiri. Latihan dulu dari titik, biar gampang. Kalau misalnya susah kayaknya pakai titik, kita bisa siasati dengan memakai ini, ujungnya. Ya, dari ujungnya ini dia kan sudah raung sendiri nih. Kita terserah aja mana yang lebih enak, makanya harus banyak latihan. Nah, kayak gini ya. Tuh. Kalau misalnya mau lebih gede, agak dilebih putarin lagi, dia jadi lebih besar ya. Kalau mau lebih kecil, ya kita titiknya cuman set gitu, dikit aja. Gitu, ya. Harus latihan biar dapat yang bagus, dan latihan dengan menggunakan berbagai macam brushnya ya, kuasnya gitu. Jadi kuas bisa macam-macam. Nah, set gitu. Sama konsistensi dari tintanya sendiri. Kalau dia terlalu kering, nanti dia nggak akan memberikan dots yang bagus. Jadi kalau untuk dots dia harus agak lebih berair. Oke? Kita lihat ya. Seret gitu ya. Kalau dia berair dia gampang. Kalau untuk dots ya, jadi ada beberapa trik-triknya. Tuh, ya. Oke, gitu ya. Sampai sini, ini untuk yang dots. Dari sini, ini semuanya pakai dots nih. Di sini ada dotsnya. Di sini pasti ada dots. Ini ada dots ya. Biasanya dia triple dots untuk sebagai aksennya. Oke, ya banyak yang pakai dotsnya. Ini di sini dots lagi. Oke, ya. Jadi begitu ya. Dots itu penting, biasanya saya 3 gitu, 1, 2, 3 gitu. Taruh di sini, di ujung sini ini udah jadi akan beda nih, 1, 2, 3. Jadi kayak orang Bali gitu kan, 1, 2, 3 misalnya, 1, 2, 3 gitu. Ya, tuh bagus ya. Jadi latihan terus, nggak langsung sempurna, jadi jangan berkecil hati. Latihan terus, mumpung lagi stay at home, pesan latihan ya, gitu. Ini untuk yang dots. Yang salah satunya lagi yang paling penting adalah teardrops. Itu kayak air mata gitu ya. Kita garisnya modelnya begini. Lurus, terus kita tekan. Ini namanya teardrops. Oke, lurus, tekan. Udah ya. Lurus, tekan. Gitu. Biasanya dia kombinasinya 3 atau dia semakin lama semakin kecil. Nah, tadi kita ngomongin dots itu penting, kita bisa tambahin dotsnya di sini. Nah, jadi deh. Oke, ini teardrops, latihan teardrops. Teardrops itu bisa dari depan dari tebal ke tipis, tebal ke tipis, tebal ke tipis, tebal ke tipis, tebal ke tipis. Oke ya. Oke, kayak gini ya. Nah, terus kita kalau misalnya kita tambahkan lagi titiknya ini. Oke, ya. Tadi kalau mau pakai titiknya dengan ujung ini ya, bisa juga. Nah, tuh gitu. Tambah lagi. Kita mau swirl. Swirl itu biasanya lengkungan ya, kayak gini nih. Nah, gitu. Nih kalau loadingnya tintanya kurang rapat, jadi begini dia, tidak terlalu rata ya. Tuh, ada yang tipis, ada yang tebal gitu. Oke. Ini swirl. Kalau swirl tuh gampang, yang penting kita bisa kontrol ininya, gitu ya. Kuas ini tuh sangat penting sekali, gitu. Nanti ini baru satu kuas, nanti kita bisa dengan kuas yang lain bisa menimbulkan corak yang berbeda lagi, gitu ya. Kalau garis lurus kan pasti bisa ya, gitu. Yang penting bagaimana cara kamu mengontrol kuasnya, itu yang paling penting, oke? Kalau lurus kita juga bisa lurus gini. Ini tadi kita bilang teardrops nih, bisa ya gini teardrops tuh. 1, 2, 3. Lain kan gambarnya gitu ya, bisa dijadikan satu. Jadi intinya dots
teardrops sama swirl. Itu. Lihat di sini. Kita lihat di sini lagi ya. Yang paling penting tuh nih kayak gini nih. Ini penuh dengan teardrops, swirl, titik. Itu aja. Oke, gampang sekali. Nah, untuk kesempatan kali ini saya biasanya paling gampang itu kita belajar dengan menggunakan dua layer. Nanti saya kasih tahu ya. Ini saya hapus dulu ya. Oke. Ini sekarang kita mulai lagi dengan memakai dua layer ya. Nanti akan timbul gradasi yang bagus. Coba nanti kita lihat ya. Ini kan tintanya kan masih ada ya. Tuh masih ada. Kita bersihkan dulu. Kecuali kalau kita masih mau pakai putih nggak apa-apa. Ini misalnya saya mau mencontohkan dulu untuk membersihkannya. Oke, sampai sudah selesai. Ya, kita loading lagi. Kebetulan saya mau pakai warnanya merah ya. Merahnya kita loading. Oke, kita loading semua. Kalau saya suka masukin begini ya, biar tintanya ada gitu. Oke, kalau terlalu encer kita mesti loading lagi ininya, tintanya sampai kita rasa bisa ya. Karena ini mau dipakai dengan beberapa kali, ada baiknya tintanya harus kita ambil agak-agak tebal. Oke. Nah, ini ya warna merah. Terus kita basahin lagi sedikit. Kita hapus untuk menghilangkan si merahnya ini. Terus kita dip lagi. Terus kita masukkan lagi ke sini. Oke. Nah, ya. Jadilah dia bergradasi dan sampai warna putihnya terangkat tintanya dari tempatnya ke brush kita. Kalau masih kurang, kita tambahkan lagi air. Nggak ada panduan khusus sih, yang penting kita percaya diri aja sama diri kita sendiri untuk bisa menggambarnya. Oke, ada warna merah dan ada warna putih. Oke, ini kita masih menggunakan kuas yang sama ya. Oke, nih kita lihat. Ini tadi saya udah cuci ya. Nanti dia akan memberikan suasana yang berbeda ya. Nah, oke. Kita mau yang di dalam kelopaknya itu yang warna putihnya juga boleh. Berarti ini udah mejret sedikit nih, udah pipih ya. Terus kita ambil yang sisi yang lainnya. Nah, oke, stret. Biasanya kelopak itu terdiri dari 5 yang bagus. Oke, tuh ya. Dari sini, ini kan masih ada sisa tinta. Kita pakai lagi juga boleh. Gitu ya. Gampang ya. Tuh, oke. Nah, saya coba pakai ganti yang lain untuk aksen titiknya. Oke, kita lihat di sini. Kita ambil, kita kasih titik di sini. Ingat, basicnya adalah kamu bisa mengontrol si brushnya. Kamu bisa gini, ya. Ini kamu kasih diisi. Terus kita bisa juga dengan menggunakan teardrops tadi itu ya. Nih, tadi kita mau modelnya yang gini. Oke, kita bisa kan? Jadi deh, kamu bisa kreasi dengan apapun yang kamu pengen ya. Kamu mau modelnya gimana? Makanya kan penting banget teardrops sama dots gitu. Dan bunga ini pun juga aslinya kan dari teardrops ini ya. Gitu. Kalau mau pakai garis lurusnya atau garis yang bergelombang, kita bisa juga pakai gini. Gitu ya. Nah, biasanya dia ada, kalau ada kekosongan diisi aja. Kalau udah ngerti, kita pasti akan mengisi tuh. Oke kan? Nah, ini kita kurangnya apa, nanti diisi lagi ya. Kurang lebih kayak begini deh. Bagus kan? Ya. Boleh ganti warnanya. Oke, satu lagi yang mau saya tunjukin. Kalau kita mempunyai kuas yang berbeda seperti begini,
Ini juga bisa menghasilkan bunga yang berbeda juga. Oke, nanti saya tunjukin di tempatnya tangan yang lain lagi ya. Oke, ya. Ini kita menggunakan tangan yang lainnya lagi untuk menggunakan kuas yang bentuknya seperti ini. Oke. Warna kulit kita berbeda-beda. Nanti kamu atur sendiri ya warnanya yang bagus untuk di kulit itu. Kamu mau pakainya warna apa? Selain itu juga penting untuk tanya warna favoritnya apa sih gitu. Itu kadang-kadang ada anak atau orangnya maunya aku sukanya warna ini, kita pakai warna itu. Nggak apa-apa ya. Feel free pokoknya untuk itu. Oke. Sekarang kita mau coba nih ya. Kembali lagi warnanya kita pakai yang merah aja. Oke, Oke, kita load tintanya. Oke, sudah di load, terus kita hapus sedikit supaya ke tinta putihnya nggak terlalu banyak. Nanti soalnya kalau nggak diginiin tinta putihnya nanti tercemar sama ininya banyak ya. Kita coba pakai warna ini ya. Kita coba ya. Sampai di bulu kuasnya ini ada warnanya. Kalau kering tambahkan lagi air, oke. Terus kamu kan lihat nih tintanya. Waduh, tintaku kok jadinya berantakan ya. Warnanya kok jadi berubah. Nggak usah khawatir karena ini kalau dibersihin pakai tisu basah aja sebenarnya dia bisa bersih. Tuh, balik lagi ya. Nggak usah irit-irit kalau mau belajar. Oke. Tuh, kita pakai ini ya. Terus mau 3 layer deh gitu ya. Bisa juga sih sebenarnya. Ya, kita bersihkan lagi. Yang paling bawah sekali kita mau kasih warna putih, boleh. Tuh ya, ini kan tadi lebih baik karena kita yang mau bawah tuh nggak terlalu mau kita gosokkan. Kita cari aja yang sudah ada ya. Tintanya tuh sudah nggak perlu terlalu kita gosok. Oke, dapat ya. Nanti juga gradasinya bagus nih kayak gini ya. Kita lihat nih Mas Sofi, ini juga berbagai macam triknya sebenarnya, tapi kita coba yang paling gampang aja. Ini dia modelnya begini nih ya, set. Ini model begini boleh, set, gampang tuh ya. Tuh, bagus warnanya, jadi kamu bisa atur. Oke. Terus bisa juga dia modelnya dengan satu yang ini kamu bisa juga pakai teardrops seperti yang tadi dibilang kan, teardrops itu penting banget ini ya. Nah, dia lebih panjang lagi. Jadi yang dipakai tuh sisi miringnya. Oke. Tarik ke atas tuh. Ya. Ini masih pakai tinta yang sama. Oke. Gitu ya. Nah, kalau kita mau lebih bagusin lagi, kembali lagi ke putih. Kalau menurut saya, warna yang paling harus kamu punya itu sebenarnya putih, yang warna-warna dasar. Supaya enak, karena kalau putih itu di kulit manapun dia nyala ya. Oke, kita lihat lagi ya. Selalu deh, kalau dots itu paling penting. Karena kalau enggak, kelihatannya agak sedikit membosankan atau kurang bagus ya. Terus kamu bisa di sini, ini kan kayaknya kosong ya, aku mau isi deh, boleh. Gitu. Boleh ditimpa nggak? Boleh. Semua itu kamu yang atur, jadi enak kan? Tuh, ya. Ini kosong. Nah, kalau mau bikin aksen bintang seperti kelap-kelip, ini bisa juga ya. Nih, misalnya contohnya di sini nih. Kamu tariknya seperti teardrops, tapi dia dari besar ke kecil, dan dia menggunakan brush yang kecil nih ya. Nih, kamu gini, tarik kayak bikin tambah ya, macam-macam. Nah, tuh ya. Biasanya dia 2 supaya kayak kelap-kelip. Dasar banget sebenarnya, tapi kamu bisa bikin kreasi yang banyak tergantung imajinasi kamu. Nah, tuh titik lagi tuh ya, titik lagi di sini.
ya. Kamu bisa pakai swirl, ya, swirl terus gini. Ini yang masih untuk bunga ya, karena bunga itu yang paling simple dan kamu cuma belajarnya begini aja nih, gitu, sama dibiasakan, gitu ya. Udah sih, kalau dirasa udah cukup, sudah cukup. Biar lebih bagus lagi, biasanya saya tambahin ini bling bling, jadi bikin tambah bagus lagi. Oke. Banyak bling-blingnya, terserah mau caranya. Ups, ya, bisa di gini ditaburkan. Ada yang modelnya spray, tapi kayaknya di sini saya agak susah nyarinya, mesti order luar ya. Atau ini yang paling gampang dicari, atau kamu bisa di tap-tap kayak gitu, cukup gitu ya. Tuh, udah. Nah, dia akan berkelip gitu, berkelap-kelip, jadi lebih bagus deh. Gitu, apalagi kalau buat anak cewek seneng kan yang berkelip-kelip. Gitu. Gini, ini yang satunya lagi. Bisa kan kelihatan bedanya? Oke, belajar ya. Kalau banyak belajar dan berlatih pasti akan lebih cepat dan lebih bagus, lebih halus lagi. Oke, sampai ketemu nanti ya. Dah. Jangan lupa klik tombol subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tahu berita-berita terupdate dan jangan lupa share video ini.